Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara masih dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik dan juga luar biasa. Nah, bunda-bunda terkait dengan pandemi saat ini, nah kali ini kami akan membahas mengenai sejauh mana orang tua mempersiapkan anak untuk PTM atau pembelajaran tatap muka 100%. Ayo siapa nih yang anak-anaknya sudah masuk sekolah ya pada saat ini? Nah, bunda-bunda, jadi nih informasi penting adalah Pemprov DKI Jakarta disebut-sebut akan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100% mulai 1 April 2022. DPRD Jakarta juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan PTM mendatang. Adapun rekomendasi pertama adalah DPRD DKI meminta supaya PTM 100% diberlakukan untuk jenjang sekolah dasar, SMP hingga SMA. Sedangkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, PTM bisa dilakukan secara bergantian. Nah, tapi di sini untuk membahas lebih lanjut, saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mbak Lidiawati. Halo Mbak. Halo Mbak Zara. Apa kabarnya? Baik Mbak. Mbak sehat? Pastinya sehat dong. Gimana tapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya pastinya dengan menjaga jarak, menggunakan masker atau face shield seperti ini dan jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan. Nah, kalau kita ngomongin pandemik seperti sekarang nih, ini kan baru-baru ini juga pemerintah telah memberikan kelonggaran mengenai PTM atau pembelajaran tatap muka 100% bagi beberapa sekolah di kota Indonesia. Nah, hal ini bagaimana nih tanggapannya dari Mbak Lydia sendiri? Saya rasa sih Mbak Zara dan Bunda sekalian ya, pemerintah juga mengeluarkan himbauan atau edaran tersebut gitu ya. Edarannya sih belum ada ya sampai saat ini ya, tapi himbauan tersebut saya rasa diberikan dengan pertimbangan yang matang ya. Tentunya tidak dilakukan serentak. Jadi kalau Mbak Zara tadi tanya pendapat saya bagaimana, tentu apabila kota tersebut dianggap sudah layak untuk melakukan PTM 100%, itu layak dicoba. Tetapi jika memang kondisi kota tersebut belum tepat gitu ya, belum kondusif, tentunya itu juga himbauan yang tidak tepat. Jadi sangat relatif tergantung kota masing-masing. Berarti mungkin bisa dikatakan dari Mbak Lydia adalah mungkin kalau yang kotanya itu adalah zonasi hijau seperti itu, artinya sudah bebas dari yang namanya corona, mungkin bisa dicoba untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dan juga bisa dicoba untuk 100% bisa untuk datang ke sekolah ya. Nah, kemudian dari Mbak Lydia sendiri terkait dengan seorang ibu juga kan, sebenarnya apakah ada rasa takut nih di dalam diri Mbak Lydia terkait dengan diperbolehkannya adanya PTM 100%? Karena kan sebenarnya berita baru-baru ini juga ada nih yang memang bebas, maksudnya zona hijau, tapi ketika semuanya sudah masuk, bahkan ada juga yang terkena lagi corona, akhirnya dibubarkan lagi seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Lydia sendiri gimana nih? Kekhawatiran pasti ada Mbak Zara. Saya rasa bunda-bunda di rumah juga pasti ada ya rasa kekhawatiran tersebut gitu. Terutama kekhawatiran tentang kesehatan anak tentunya. Kemungkinan terpapar COVID ini gitu ya pasti ada. Jadi kalau yang ditanya adalah kekhawatiran pasti ada, tetapi bagaimana cara kita menyikapi kekhawatiran tersebut? Karena keputusan apakah kita mengizinkan anak PTM atau tidak itu akan sangat kembali kepada kebutuhan anak kita masing-masing sebetulnya Bunda. Walaupun misalnya kekhawatirannya ada, tapi kalau misalnya dari segi Mbak Lydia sendiri sebenarnya ya patut dicoba seperti itu. Kalau memang dibutuhkan ya oleh anak kita. Nah, dibutuhkan oleh anak kita ini seperti apa nih? Bisa dijelaskan lebih detail tidak nih Mbak? Jadi setiap anak itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda ya Mbak Zahra ya. Jadi ada sebagian anak yang mungkin dengan PJJ nih, pembelajaran jarak jauh, nyaman dan bisa berjalan efektif. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bagi sebagian anak, PJJ ini jadi hal yang bahkan setelah 2 tahun itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Artinya ada kehilangan kesempatan belajar.
banyak sekali orang tua gitu ya mengeluhkan bahwa apa yang tadinya anak sudah mampu lakukan selama PJJ bukan tiba-tiba, secara perlahan kemampuan tersebut kemudian menghilang gitu ya, atau hal-hal negatif yang tadinya sudah bisa dikendalikan, perilaku negatif yang sudah bisa dikendalikan, kemudian muncul lagi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipukul rata. Setiap anak punya kebutuhan belajar dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, strateginya beda-beda. Nah, disinilah kita perlu mengukur kira-kira mana yang lebih efektif belajar untuk anak saya. Apakah dengan PJJ oke, atau jangan-jangan dia memang perlu PTM untuk belajar dengan efektif. Nah, tadi kan kita ngomongin misalnya kebutuhan anak kita ya, apakah yang dibutuhkan PTM ataukah PJJ. Nah, tapi kalau misalnya pemberlakuan dari sekolahnya sudah menghimbau untuk PTM sendiri, nah itu gimana? Itu kan berarti kan tidak melalui asas kebutuhan si anaknya ini lagi, berarti karena memang mengikuti rule yang ada. Oke. Sebetulnya peraturan itu tetap walaupun himbauan ada, bentuknya himbauan ya Mbak ya. Jadi artinya tidak diwajibkan sebetulnya. Orang tua tetap memiliki hak untuk menilai sebetulnya tepat tidak nih mengirimkan anak saya PTM dalam kondisi seperti ini. Itu tetap menjadi hak orang tua. Jadi walaupun sekolah mungkin menyampaikan himbauan untuk PTM 100%, tentu kita perlu sebagai orang tua kita perlu cek. Nih sekolah memberikan himbauan 100%, sudah siap atau belum di sekolah? Gitu ya. Sekolah sudah siap belum menerima siswa kembali ke sekolah? Anak saya sudah siap atau belum kembali PTM gitu ya? Betul. Artinya tidak bisa sesederhana, oke, ada himbauan 100% PTM, oke, wajib semuanya berangkat ke sekolah gitu ya. Kembali lagi harus kita cek sebagai orang tua, sekolahnya siap atau tidak, anak kita siap atau tidak, dan kita siap atau tidak. Jadi dari bundanya juga udah siap apa belum nih? Betul. Untuk anak-anaknya melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, tapi kalau misalnya memang ini sudah ada dan ini kan dari himbauan kemudian pasti kan akan diberlakukan seperti Betul. itu, akan dari pemerintah memberikan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mempersiapkan anak muridnya itu untuk belajar tatap muka. Nah, otomatis kan dari orang tuanya juga ada kekhawatiran tersendiri. Misalnya yang tadi yang saya bilang sebelumnya ada berita beberapa bulan ke belakang yang memang sudah dilakukan tatap muka, tapi ternyata tiba-tiba ketika lagi kumpul seperti itu malah akhirnya dibubarkan lagi. Nah, tapi cara mengatasi kekhawatiran dari orang tua, apalagi dari pandemik yang tidak berangsur pulih kembali gitu. Nah, ini gimana nih Mbak Lydia? Mau tidak mau memang kita perlu strategi sih untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Khawatir itu kan datang dari kekurang tahuan mungkin ya, ketidakpastian informasi sehingga muncul kekhawatiran. Artinya yang perlu kita lakukan adalah betul-betul memastikan apakah memang aman untuk mengirimkan anak kita PTM gitu ya. Aman ini bisa dari anak, bisa dari sekolah gitu. Jadi kita perlu siapkan anak gitu ya, kita ajarkan sejak dini. Ini saya rasa 2 tahun belakangan ini bunda-bunda juga sudah mulai menyiapkan anak ya untuk berinteraksi dengan dunia luar gitu ya, artinya mengajarkan penggunaan masker gitu ya, kemudian tidak membuka masker ketika berinteraksi di tempat umum, tidak bergantian menggunakan alat makan misalnya atau minum gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini kan sebetulnya sudah diajarkan dari rumah gitu. Nah, kita lihat apakah anak kita sudah memang mampu melakukan hal itu atau belum. Artinya kalau belum, mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali apakah aman mengirimkan anak kita untuk PTM. Tapi ketika kita sudah lihat anak kita mampu mengikuti ajaran kita untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik gitu, tentunya tidak ada alasan lagi ya untuk kita tidak mengirimkan lagi anak berinteraksi keluar, apalagi kalau anaknya sudah vaksinnya lengkap gitu ya. Vaksinnya lengkap, intinya kita siapkan apakah proteksinya sudah memadai atau belum. Dan kemudian yang kedua tentu memeriksa sekolah, ngecek sekolah kesiapannya bagaimana nih, apakah sekolah ketika anak-anak berkumpul ini, apakah sekolah memperhatikan secara fisik aliran udaranya bagaimana di ruangan anak-anak belajar, interaksinya seberapa intens gitu ya, pengawasannya bagaimana, tempat mencuci tangan ada atau tidak, sarana berganti masker bagaimana. Tentunya itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua untuk
mengurangi kekhawatiran yang dirasakan. Nah itu ya Bun ya, untuk mengurangi kekhawatiran yang dirasakan adalah perlunya dari orang tua mengecek dan recheck yang pasti. Di sekolahnya juga harus dicek juga, dan juga harus bisa memberikan edukasi kepada anaknya terkait dengan nantinya di sekolah seperti apa, apakah protokol kesehatannya sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Nah tapi untuk tahu lebih lanjut nih, karena ini penting banget terkait dengan pembelajaran PTM ini, jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Lidiawati. Iya Mbak, tadi kan berarti kan penting banget nih peran orang tua untuk cek dan recheck kembali terkait dengan pembelajarannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah edukasi kepada anak, yang mungkin ya bagi anak-anak kan ketika baru pertama kali setelah sekian tahun gitu nggak bertemu dengan temannya, say hi, yang ada akhirnya ngobrol, berdekat-dekatan. Kan itu kan kadang sadar tidak sadar ya, mungkin kayak udah zona hijau gitu kan. Itu kan berarti kan yang perlu diperhatikan lagi kan adalah brainstorming dari si anak ini kan, dari orang tuanya yang harus dilakukan edukasi sedini mungkin. Nah dari Mbak Lydia kira-kira gimana sih misalnya cara mengatasi supaya anak-anak ini bisa mengontrol dirinya ketika memang nantinya anak-anak ini akan melakukan pembelajaran tatap muka? Iya, sebetulnya saya rasa dalam 2 tahun ini gitu ya, Bunda pasti sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk menggunakan atau melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, kita bisa lihat kesiapan anak itu tentunya dengan ketika bertemu anggota keluarga yang lainnya, misalnya kita belum mengizinkan anak untuk berinteraksi keluar misalnya, tapi ketika bertemu anggota keluarga yang lainnya, ada baiknya himbauan itu atau kebiasaan protokol kesehatan itu sudah tetap kita ingatkan pada anak untuk dilakukan walaupun mungkin bertemu dengan anggota keluarga yang tidak serumah misalnya. Nah dari situ kita secara konsisten kita ingatkan anak, dan kita jika anak lupa gitu ya kita ingatkan kembali gitu. Nah sampai kemudian itu menjadi habit, menjadi kebiasaan anak gitu. Dan anak itu sebetulnya sangat adaptif. Artinya jika kita konsisten mengajarkan kepada anak penggunaannya dan mengingatkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang di luar rumah gitu ya, itu masker tetap harus digunakan. Ketika itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, anak-anak akan mengadopsi gaya atau pola hidup tersebut dengan baik kok gitu. Jadi kuncinya konsistensi, termasuk ketika bahkan bertemu anggota keluarga yang tidak serumah gitu. Jadi konsistensi menghasilkan habit ya. Betul, seperti sekali. Itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin PTM nih, otomatis kan ini himbauannya berarti udah beredar kemana-mana, secara dari mulut lewat mulut gitu ya. Kalau dari Mbak Lydia selaku Bunda sendiri, kalau dari circle pertemanannya atau di tempatnya Mbak Lydia sendiri, banyak nggak sih sebenarnya orang tua yang udah setuju atau banyak yang belum setuju dengan himbauan pemerintah atas PTM 100% ini? Dibilang banyak ya banyak sih yang belum setuju ya. Jadi masih situasinya masih banyak yang kita tunggu dan kita lihat gitu ya. Jadi memang situasinya masih dalam evaluasi juga gitu. Apalagi untuk orang tua yang memang merasa anaknya cukup baik kok, cukup efektif belajar dari rumah gitu ya. Jadi ya saat ini sepertinya kalau melihat resiko ya kemudian mempertimbangkan ya kayaknya masih di rumah saja dulu deh gitu. Tapi banyak juga memang yang merasa bahwa ini anak saya ketinggalan belajarnya banyak sekali nih, nggak efektif. Semakin 2 tahun ini kelihatan bukan semakin baik, tapi semakin menurun. Strategi belajarnya jadi tidak baik gitu ya, dan sudah coba diatasi tetapi tidak bisa. Nah mau tidak mau ya dengan sudah melakukan yang tadi itu berjaga-jaga, sudah vaksin, sudah mengajarkan protokol kesehatan, akhirnya beberapa orang tua memang memutuskan nggak apa-apa anak berangkat sekolah gitu. Dengan catatan yang tadi komunikasi dengan sekolah tetap harus dibuka ya. Tapi kalau misalnya di saat sekarang nih, kalau misalnya dari Mbak Lydia sendiri juga sebagai seorang ibu nih, berarti di antara PTM atau PJJ berarti lebih memilih untuk PJJ pada masa sekarang? Saya? Kalau saya saat ini PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Karena memang saya melihat anak saya cukup bisa beradaptasi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya dari negara Indonesia dan juga negara luar itu kan sebenarnya jauh banget ya, khususnya juga dan ketika pandemik juga datang,
bahkan negara luar itu kan jauh lebih berkembang, khususnya juga dari sistem pendidikan. Di mereka juga bahkan sudah mulai misalnya pembelajaran tatap muka juga sudah jauh-jauh hari, dan mereka bisa mengkontrol itu gitu, khususnya di saat pandemik atau misalnya yang dijadikan juga endemik sekarang ini. Nah, tapi kalau dari Bali dia sendiri, untuk di Indonesia sendiri, apakah kita bisa menyusul misalnya untuk negara-negara di luaran sana mengikuti pembelajaran tatap muka seperti mereka gitu, yang akhirnya mereka bisa mengontrol antara dengan pandemik dan juga situasi belajar mereka juga tetap jalan, ataukah Indonesia masih mungkin butuh evaluasi lagi sekiranya? Kalau dari sudut pandang orang tua gitu, ini kan karena kan ngomongin pendidikan ini kan penting ya, apalagi kita 2 tahun ibaratnya pendidikannya juga udah tertunda secara dari segi pembelajaran gitu. Ya, memang kembali lagi tidak bisa dipukul rata ya. Jadi kalau tadi Indonesia ini luas sekali, dan kita bisa lihat memang bahkan sekolah yang ada di Indonesia sendiri, mungkin yang ada di kota besar kondisinya berbeda dengan yang ada di daerah. Betul. Apalagi daerah terpencil. Jadi kembali lagi memang kalau misalnya kita lihat kesiapan, tentu berbeda-beda setiap daerah dan setiap sekolah. Nah, disitulah benar-benar diperlukan kepekaan nih dari Bunda gitu ya, untuk melihat apakah memang situasinya aman untuk mengirimkan anak PTM. Jadi kalau ditanyakan membandingkan Indonesia dengan negara lain, tentu permasalahannya bisa jadi sangat berbeda gitu, karena apalagi kalau negara lain yang memang penduduknya tidak sepadat Indonesia misalnya. Kita ini negara kepulauan, berbeda pulau bisa berbeda akses gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi kesiapan sekolah tentunya. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, kembali lagi melihat daerah masing-masing, sekolah masing-masing. Tapi otomatis tetap mau juga dong Indonesia semakin berkembang gitu ya. Pastinya. Semakin maju dari segi pendidikan dan juga semua halnya. Nah, tapi kalau misalnya di sekolah anaknya Mbak Lydia sendiri, apakah saat ini boleh memilih tadi kan antara PJJ atau misalnya ingin PTM, atau memang di sana sudah diberlakukan misalnya PTM dengan perbankan, karena sebelumnya itu kan adalah atau anjuran 50% ya, setengahnya. Jadi misalnya ada yang selang-seling dari urutan NIM-nya misalnya yang ganjil, hari ini masuknya ganjil, besok masuknya genap, akhirnya masuk. Nah, apakah seperti itu sudah dilakukan di sekolahnya jadi anak yang ingat dulu ya, kalau dulu saya kecil tuh ada SD pagi sore gitu ya, jadi dibagi 2 gitu pagi sorenya. Nah, kalau di sekolah anak saya, Mbak Zara, kebetulan memang masih bergantian saat ini, walaupun memang ada wacana mungkin 100%, tapi sampai saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi betul-betul keputusan orang tua. Jadi ditawarkan apakah merasa anak butuh untuk PTM atau tidak, dan sekaligus ada rekomendasi dari guru. Jadi selama PJJ ini guru juga melakukan evaluasi apakah efektif bagi siswa tersebut gitu untuk PJJ atau ternyata butuh PTM nih gitu. Jadi rekomendasi dari sekolah ada diberikan, kemudian dari kami sebagai orang tua juga bisa menilai sendiri interaksi di rumah bagaimana dan perkembangan anak belajar bagaimana. Jadi sampai saat ini itu yang ditawarkan sekolah sih. Berarti sekolah, guru, dan juga orang tua ini dalam satu berkesinambungan ya, mereka harus terus-menerus untuk komunikasi. Justru lagi dan juga untuk perkembangan atau tumbuh kembang anaknya di bidang pendidikan dan juga edukasi. Ini sangat penting sekali. Tapi buat lebih tahu lebih lanjut lagi, nah buat bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia menemani kami di Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Lydia Wati. Iya Mbak, tadi kan terkait dengan PTM nih. Tapi kalau misalnya dilihat lagi dari Mbak Lydia sendiri, apakah pihak sekolah khususnya ini kan yang dirasakan oleh Mbak Lydia sendiri di sekolah anaknya, ini sudah siap untuk sekolah mengikuti anjuran atau himbauan pemerintah, yakni full day, full siswa. Itu gimana Mbak? Oke, kalau sekolah sih, sekolah anak-anak saat ini siap sih.
karena mereka melakukan tracing yang cukup kuat gitu ya. Artinya ketika orang tua diberikan kesempatan jika mengizinkan anak untuk PTM, akan diberikan list pertanyaan nih yang memang diupdate setiap minggu gitu ya. Kondisi anak bagaimana, kesehatannya seperti apa, apakah ada anggota keluarga yang sedang tidak sehat gitu ya. Jadi memang saya melihat kontrol sekolah terkait hal tersebut sudah baik. Jadi saya juga merasa nyaman gitu ya jika saya memang perlu mengirimkan anak untuk PTM. Berarti sekolah juga sudah sangat mempersiapkan ya. Betul. Untuk menanggulangi misalnya adanya resiko-resiko yang tidak diinginkan gitu ya, seperti misalnya terkena atau pandemik, yaitu kena corona misalnya di sekolahnya, dan juga dari protokol kesehatannya, terus dan juga dari komunikasi antar orang tuanya. Berarti sudah sangat siap ya untuk PTM. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ini kan sekarang juga masih corona, dilihat kalau misalnya lagi pandemik seperti ini, kira-kira bagaimana sih resiko anak khususnya ketika mengikuti pembelajaran baik PTM ataupun PJJ ya, misalnya di saat pandemi, khususnya sekarang kan kita lagi ngomongin PTM nih, khususnya ketika PTM, apakah ada resiko-resikonya? Pasti, resiko pasti ada ya Mbak Zara ya, karena terpapar tentunya dari luar ya, ada interaksi dengan pihak luar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara resiko, kalaupun anak tidak PTM gitu ya, resiko itu sebetulnya kan juga ada. Nah, karena pasti ada anggota keluarga yang beraktivitas di luar gitu ya. Nah, sekarang resiko tersebut semakin besar nih ketika anak-anak kita izinkan PTM gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan apa? Sama seperti sebelumnya. Ketika ada anggota keluarga yang mungkin ayah bekerja, bunda bekerja, artinya keluar dari rumah, protokol kesehatan dilakukan, pulang ke rumah mandi, menjaga kebersihan gitu ya. Nah, sama dengan ketika anak PTM, walaupun resiko itu ada, prosedurnya tetap sama. Ketika anak pulang ke rumah, langsung mandi, langsung berganti baju gitu ya. Jadi sama sebetulnya, cuma sekarang ini nambah. Kalau biasanya hanya ayah dan bundanya yang pergi mungkin, nah sekarang anak juga beraktivitas di luar rumah. Seberapa ketat kita perlu tracing juga sama, tetap memperhatikan interaksinya dengan siapa gitu ya, bertemu siapa hari ini, ketika makan kita membuka membuka obrolannya seberapa, terus ruangannya seperti apa. Nah, hal-hal itu tetap dilakukan. Supaya bisa nge-tracing juga ya, misalnya anak kita masih dalam kontrol para bunda-bundanya juga di rumah. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kan ini kan pemerintah sudah menghimbau. Nah, kalau dari Mbak Lydia selaku orang tua dari murid sendiri, apakah sudah tepat kira-kira kalau misalnya memang pemerintah di bulan April ini atau misalnya di bulan besok tuh sudah harus full day full siswa seperti itu, apakah sudah tepat di saat ini atau mungkin perlu mengevaluasi lagi dan menunggu beberapa bulan ke depan lagi, misalnya dilihat dari situasi dan kondisi corona yang sekarang seperti itu? Selama itu bentuknya himbauan, saya rasa tidak masalah ya. Artinya himbauan, bukan kewajiban. Seharusnya itu tidak apa-apa. Karena kalau himbauan, kembali lagi memang kedua pihak sekolah maupun orang tua punya waktu, punya kesempatan untuk evaluasi satu sama lain. Tapi ketika itu menjadi kewajiban tentu tidak tepat ya. Karena kita lihat tadi faktornya tuh banyak sekali. Bisa kesiapan sekolah, bisa kesiapan anak dan kesiapan keluarga. Nah, ini adalah wewenang yang atau area yang perlu dievaluasi. Jadi kita ada di daerah mana gitu ya, apakah memang di daerah tersebut walaupun zona hijau misalnya, tapi demografinya bagaimana, pergerakannya bagaimana gitu ya, dari satu sekolah itu kesiapan gurunya bagaimana. Nah, itu akan sangat menentukan sih. Jadi kalau bentuknya himbauan saya rasa oke, tapi kalau bentuknya wajib gitu ya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang baru sih sebetulnya. Oke, dan itu benar banget ya. Kalau menurut saya juga sih memang kalau saat ini kayaknya belum siap gitu. Walaupun misalnya kayak seperti kerja aja gitu kan. Misalnya kerja juga perlu waktu, setelah sekian lama juga ketika ada protokol kesehatan yang sudah sangat ketat di tempat lingkungan kerja juga baru diperbolehkan masuk misalnya setengahnya. Bahkan sekarang masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang memberlakukan work from home seperti itu ya, agar meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Nah, berarti kan dari Mbak Lydia sendiri
sendiri sebelumnya berarti sekolahnya sudah mengadakan berarti boleh masuk boleh tidak gitu. Dan Betul. dilihat dari evaluasi anaknya apakah memang ini harus PTM ataukah memang ketika PJJ anak ini bisa mengikuti pembelajaran yang sekolah sudah berikan. Nah, tapi berarti anak Mbak Lydia sebelumnya pernah sempat PTM juga? Sudah. Sudah. Dan bagaimana respon atau reaksi dari Mbak Lydia terhadap anaknya? Kalau saya kebetulan karena sudah menyiapkan, maksudnya sebelum hari PTM-nya pun sudah jauh-jauh hari memberitahukan kepada anak gitu ya bahwa tanggal segini 2 minggu lagi akan ada tatap muka ya gitu. Nah, jam berapa, apa yang harus dilakukan itu sudah disampaikan. Sayanya oke gitu ya. Anaknya senang sekali karena jadi ada positif ada negatifnya. Bisa diceritakan? Positifnya anaknya senang karena oke, setelah sekian lama ketemu dengan teman-temannya lagi nih, walaupun tidak semua waktu itu ya, jadi dengan beberapa teman dekatnya. Tapi negatifnya adalah kok beda ya, jadi nggak bisa main seperti biasa dan kemudian tidak bisa makan di kantin gitu ya. Ada yang beda di sekolah, situasinya berbeda, interaksinya terbatas. Jadi itu yang dia keluhkan, tetapi secara umum dia juga tidak menolak ya. Maksudnya jadi ada positifnya, ada negatifnya juga. Gitu. Karena kan itu balik lagi demi keamanan, kemaslahatan dan juga keselamatan anak ketika mengikuti protokol kesehatan dan juga ketika memang sekolah itu memberlakukan pembelajaran tatap muka. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah mulai PTM, apakah ini akan berpengaruh terhadap reaksi psikologis bagi si anak? Misalnya dari segi perubahan sikap atau tingkah laku dan juga khususnya perilaku ataupun attitude-nya gitu ketika yang tadinya misal PJJ kemudian PTM, kira-kira itu akan berpengaruh tidak sih? Banyak sekali sih pengaruhnya. Bisa jadi pasti anak-anak perlu adaptasi lagi ya, bunda-bunda ya. Dari yang 2 tahun yang lalu mungkin adaptasi dari dari PTM ke PJJ gitu jadinya ya. Nah, sekarang kebalikannya, mulai adaptasi untuk tatap muka. Artinya mungkin yang kemarin-kemarin manajemen waktunya sudah 2 tahun ini mau sekolah perkiraan setengah jam sebelum sekolah sudah baru bangun gitu ya. Sekarang sudah mulai harus memperhitungkan lagi nih waktu perjalanan. Betul. Artinya perlu adaptasi lagi di situ, baik orang tua maupun anak. Dan itu bisa jadi menimbulkan masalah baru lagi ya, karena anak harus adaptasi lagi. Jadi artinya mungkin perlu lagi membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru lagi setelah 2 tahun di rumah gitu ya. Dan satu lagi yang pasti bunda-bunda nih adalah model dari anak gitu ya. Jadi ketika bunda-bunda bisa menghadapi PTM ini, kemungkinan PTM ini dengan tenang, maka itulah yang anak-anak akan lihat. Oh, saya harus menghadapi kemungkinan untuk kembali ke sekolah ini juga dengan tenang gitu ya. Jadi mempersiapkan seperti bunda mempersiapkan, kalau bundanya tenang, anak-anak juga akan melihat, oh ya udah menghadapi PTM ini juga tenang saja gitu. Yang penting kita perlu apa nih untuk mempersiapkan diri. Gitu. Nah, jadi bagaimana bunda-bunda di rumah itu bisa mempersiapkan diri khususnya untuk bundanya dan juga untuk anaknya, dan bagaimana juga bunda-bunda bisa cek and recheck lagi sekolahnya apakah sudah aman ataukah memang sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Dan juga balik lagi ya, tergantung kebutuhan anak juga, dilihat juga jangan sampai nih ketika PJJ atau daring anaknya malah merasa nyaman, yang akhirnya makin males karena bisa seleha-leha itu, sesantai itu dibandingkan dengan pelajaran tatap muka, dan malah jadi tidak mau nih untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan terakhir nih, mungkin bagaimana bunda-bunda di rumah dari Mbak Lydia itu untuk membujuk anaknya agar tetap semangat lagi belajarnya, baik itu PJJ maupun PTM, karena kan ada resikonya masing-masing ya. Mungkin ada anak yang memang lebih suka PTM karena bisa belajar langsung dan lebih cepat tanggap dibandingkan di rumah, karena kalau di rumah kan mereka harus belajar mandiri, harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, walaupun mereka tidak ngerti, misalnya susah mau nanya lagi, sudah keburu close misalnya. Beda dengan di sekolah, mungkin kalau di sekolah kan 2 arah ya, misalnya guru itu bisa langsung memberikan apapun jawabannya terhadap pertanyaan dari anak-anak murid. Nah, itu bisa dikasih tahu nih kepada bunda-bunda di rumah. Iya, saya mungkin lebih memilih bukan membujuk gitu ya, tapi mengkomunikasikan dengan anak. Jadi tidak perlu anak yang besar, yang kecil pun sudah bisa diajak komunikasi kok bunda gitu. Artinya
kita perlu dialog nih sama anak gitu, menjelaskan kenapa sih PTM itu penting dan kenapa PJJ itu kemarin ada gitu ya. Nah, kita bisa lihat dan bicarakan ini dengan anak. Apa sih yang anak sukai dari PJJ? Apa yang anak sukai dari PTM misalnya? Nah, dari membicarakan poin-poin tersebut, itu anak juga akan memahami bahwa masing-masing itu ada nilai plusnya, ada tidaknya loh. Dan kemudian kita komunikasikan dengan anak, mana nih yang kira-kira paling pas buat kamu. Lalu kalau misalnya nih anak ternyata milih, enggak aku mau PJJ aja gitu ya, aku nggak mau PTM, ribet gitu, bangunnya mesti pagian misalnya. Nggak apa-apa dulu, oke kita terima jawaban anak gitu ya, kita hargai, tapi kita perlu bilang sama anak, tapi kita juga perlu evaluasi. Dari keputusan kamu ini untuk nggak PTM nih nak, hasilnya efektif nggak sih? Hasil belajar kamu oke nggak? Gitu ya, jadi kita evaluasi ya. Jadi kita janjian sama anak, oke sekali ini kalau kamu memutuskan begitu, oke, tapi kita lihat ya, ini efektif nggak? Kalau nggak efektif, kita perlu pikirkan lagi nih strateginya. Ternyata yang ini nggak bisa nih nak, gitu. Dan selain itu juga bukan masalah efektif atau nggak efektif, yang ada juga malah menutup lingkungan dia dari circle teman-teman, itu kan adalah pembelajaran penting juga ya untuk interaksi sosial gitu terhadap teman-temannya. Kalau misalnya mungkin anaknya kebanyakan di rumah, yang ada malah jadi introvert seperti itu, nggak mau bermain, malah udah di rumah di kamar aja main gadget, hidup dengan dunianya sendiri seperti itu. Karena banyak loh, ada beberapa survei yang mengatakan seperti itu, ketika pandemik orang jadi lebih cenderung bisa menjadi lebih introvert seperti itu. Nah, tapi nggak berasa nih Mbak Lydia, ternyata kita sudah di penghujung acara, sudah 30 menit nih kita berbincang-bincang, dan sangat informatif sekali pembahasannya untuk episode kali ini. Dan buat di rumah juga mungkin bunda-bunda juga jadi paham nih mengenai persiapan apa yang harus dilakukan ketika nanti kalau misalnya pemerintah memang akan memberlakukan sistem pembelajaran tatap muka. Dan yang paling penting memang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih dari bunda-bundanya, dan juga jangan lupa untuk komunikasi juga yang baik ke anaknya dan juga maupun pihak sekolah. Dan terima kasih Mbak Lydia sudah hadir di Persembahan untuk Bunda. Makasih banyak. Ya, jadi buat bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan Persembahan untuk Bunda di episode yang gak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zahra masih bersama dengan Lydia Wati. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.